Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo. Hari ini Kamis 11 Januari 2024 kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Matius pasal 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dalam bahasa Batak Toba, husuru dohamu songo biru-biru tonga-tongannya kebabiat. Dibaheni patas mahu marroha songon ulok, huhut lidang marohamuna songo darapati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Renungan kita hari ini berhubungan dengan panggilan dan pengutusan para murid Tuhan Yesus. Selain dituntut untuk tampil sederhana dalam seluruh tugas pengutusan mereka, Yesus menantang para muridnya untuk bijaksana dan siap menghadapi berbagai masalah, pengkhianatan, dan penganiayaan. Mereka diutus seperti domba ke tengah kawanan serigala. Domba melambangkan kelembutan, kepatuhan, dan juga ketidakberdayaan. Ungkapan "aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala" mengisyaratkan tantangan yang akan dihadapi para murid Tuhan Yesus. Mereka akan mengalami ejekan, penolakan, bahaya, dan penganiayaan dari orang-orang di sekitar mereka. Yesus tidak menyembunyikan kenyataan bahwa dengan mengikut Dia, orang akan mengalami banyak cobaan dan tantangan. Sejak dari awal jemaat Kristen telah menghadapi penganiayaan yang keras. Saksinya adalah darah para martir yang menyirami tanah berbagai negara di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kisah tentang penolakan dan penganiayaan atas nama agama saat ini juga tidak kalah mengerikan. Sampai sekarang kita berhadapan dengan intoleransi, ketidakpedulian, dan ketidakadilan. Yesus menegaskan 3 hal ketika berhadapan dengan situasi ini. Pertama, Yesus meminta kita untuk cerdik seperti ular. Melalui ungkapan ini, Yesus mengajak kita agar bersikap kreatif sehingga memungkinkan keberhasilan proses kesaksian iman di tengah-tengah dunia modern. Hari ini, ide-ide, gebrakan, dan cara-cara baru untuk mengkomunikasikan pesan Injil sangat dibutuhkan di tengah tuntutan dunia yang semakin menjadi-jadi. Yang kedua, Yesus juga meminta kita untuk tulus seperti merpati. Dengan segala kebijaksanaan dan kepintaran, setiap orang dituntut untuk menanamkan semangat kejujuran, kesederhanaan, dan kerendahan hati untuk menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah dunia. Yang ketiga, Yesus menasihati kita untuk tidak khawatir tentang apa yang harus kita ungkapkan. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Sejatinya, dalam seluruh usaha dan tanggung jawab yang kita emban, kita perlu sadar akan kenyataan bahwa Roh Kudus akan selalu menggerakkan kita untuk tetap setia dalam mewujudkan semangat Injil di tengah masyarakat. Seluruh kemampuan yang kita miliki merupakan buah dari karunia-karunia Roh Kudus yang dianugerahkan Allah. Rohlah yang mengubah hati, bukan daya manusiawi kita sendiri. Untuk itu, dalam menghadapi setiap pergolakan, kita perlu sadar bahwa Tuhan adalah pembela kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada akhirnya, mari kita selalu ingat bahwa kita akan memikul salib dalam mengikuti Yesus. Tuhan meminta kita untuk berani memikul salib hidup sebagai bagian dari persekutuan dengan Sang Gembala sejati yang telah memenangkan penderitaannya di atas salib. Oleh karena itu,
mari kita berjuang sekuat mungkin dan melaksanakan tugas kita dengan penuh tanggung jawab sampai akhir. Amin. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau selalu peduli dan memperhatikan kami dengan memberi petunjuk peringatan agar kami tidak salah jalan, salah berkawan, dan tersesat. Tuhan, kami sadar karena dosa, dunia tempat kami berada telah menjadi tempat yang begitu menakutkan dan jahat. Lindungi kami ya Tuhan, agar setiap dalam kesulitan, bahaya dan aniaya, kami tidak mempermalukan nama Tuhan. Lewat tuntunan Roh Kudus-Mu, kami akan dimampukan untuk hidup lebih cerdik dan tulus. Berikan kami keberanian menghadapi apapun di dunia ini dengan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan selalu memimpin jalan kami dan menopang hidup kami. Amin. Salam, salam sehat, selamat menjalani hidup dan melakukan tugas dan kewajiban kita dengan cerdik dan tulus. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.